Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi yang sangat miris terjadi di pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur, di mana para santrinya ini melaporkan pemilik pesantren dan juga anak kandungnya atas kasus pencabulan. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polres Trenggalek. Saat ini Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus pencabulan terhadap sejumlah santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah santri yang melaporkan kejadian ini ke Mapolres, didapatkan informasi jika korban atas dugaan pencabulan dua pengasuh pondok pesantren tersebut mencapai belasan santri. Para korban mayoritas dicabuli saat membersihkan ruangan, kamar, dan juga ruang tamu. Saat ini korban yang sudah melapor masih berjumlah 4 orang. Perbuatan pencabulan itu dilakukan sejak 2021, sudah sangat lama ya, hingga 2024. Polres Trenggalek akan melakukan gelar perkara kasus dugaan pencabulan belasan santri ini yang dilakukan oleh pemilik dan pengasuh pondok pesantren. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lanjut lagi mengenai kasus ini, kami ajak Anda untuk berbincang dengan AKBP Gatut Bowo Supriyono. Selamat pagi Pak Gatut. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mbak Sera. Ya, baik. Ya, selamat Pak, dari hasil pemeriksaan sementara oleh pihak kepolisian, apakah pelaku ini masih tetap berjumlah 2 atau sudah bertambah, Pak? Jadi terima kasih Mbak Sera dan Mas Bayu, dapat kami sampaikan bahwa kejadian tentang tindak pidana pencabulan yang terjadi di salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Karangan, Trenggalek. Sampai dengan sekarang kami melakukan penyidikan terhadap laporan dari orang tua korban, yaitu para santriwati yang mengaku menjadi korban pencabulan dari salah satu 2 orang, yaitu pengasuh pondok pesantren, kemudian juga kepala sekolah di pondok pesantren tersebut. Sampai dengan sekarang, sementara yang dapat kami lakukan penyidikan ada 5 orang saksi, kemudian bertambah 2 orang saksi, yang sementara yang 2 orang saksi lagi masih kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Demikian. Oke. Mas. Baik, 2 orang pelaku yang diperiksa oleh pihak kepolisian, apakah dalam keterangannya mereka mengakui perbuatannya, Pak? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami kemarin, 2 orang pengasuh pondok pesantren ini mengakui bahwa sudah melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap murid-muridnya atau santri dengan cara melakukan bujuk rayu, kemudian memberikan uang sehingga bisa menyentuh bagian vital dari tubuh korban. Iya, dari pengakuan 2 pelaku ini sudah berapa banyak yang menjadi korban mereka, begitu Pak? Berdasarkan laporan yang dapat kami minta keterangan, yang pasti adalah 2 orang atas nama O dan M ini mengaku bahwa tidak dilakukan perbuatan tidak senonoh. Namun demikian ada beberapa saksi yang lain, namun demikian akan kami dalami. Di sini ada 5 orang saksi, kemudian yang 4 lagi nanti kami akan lakukan pemeriksaan lagi. Demikian. Oke. Ya, ini kan sudah sangat lama begitu ya Pak, dari 2021. Ya. Artinya bisa tidak ada korban yang saat ini tidak melapor. Dari pengakuan para pelaku ini mungkin ada lebih dari belasan atau bagaimana gitu menjadi korban? Kemungkinan itu bisa terjadi karena kami akan melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi lagi. Mungkin kita akan mencoba mendalami lagi siapa-siapa juga yang menjadi korban, karena tidak semuanya bercerita karena kurun waktunya antara 2021 sampai 2023. Sementara yang kami data ini yang mau memberikan keterangan adalah sampai dengan sekarang ada 10 orang. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima dari Dinas Sosial, karena ini berawal dari Dinas Sosial yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat mengadu tentang
apa yang dialami oleh anaknya, sehingga nanti mungkin kemungkinan akan bertambah. Kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Oke, lalu sampai sejauh ini bagaimana kondisi korban, Pak? Treatment apa saja yang menjadi hak dari para korban ini, Pak? Ya, sementara korban kami lakukan koordinasi dengan dinas sosial, kami juga koordinasi dengan dinas pendidikan terkait dengan para korban tersebut, kemudian juga kita koordinasi dengan psikologi ya, agar korban yang santriwati yang menjadi korban itu dapat penanganan khusus, kemudian juga untuk pendidikan kelanjutannya bisa dilanjutkan oleh dinas pendidikan. Demikian. Ya, Pak Kapolres, lalu bagaimana dengan pesantren ini sendiri? Apakah ditutup sementara atau bagaimana? Karena mungkin warga juga rasa mendengar belasan santri ini dilakukan pencabulan gitu. Ya, baik Mbak. Jadi kami juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait dengan akibat dari kejadian ini. Kemungkinan proses belajar mengajar di pesantren tersebut akan sedikit terganggu karena dari guru maupun pengasuh pondok pesantren ini untuk sementara kita amankan di Polres. Dari dinas pendidikan sudah melakukan langkah-langkah, kemungkinan para murid-murid itu akan dilakukan evakuasi untuk proses pembelajaran selanjutnya mungkin dilaksanakan di tempat lain. Demikian. Baik. Ancaman pidana bagi para pelaku apa, Pak? Jadi untuk para pelaku kita terapkan ancaman pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga KUHP, di mana untuk ancaman hukumannya bervariasi, ada 5-12, ada 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Demikian. Jadi 3 pasal ini kami terapkan. Baik, terima kasih AKBP Gatot Bowo Supriyono, Kapolres Trenggalek atas informasi dan juga waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu, Mas Bayu, Mbak Sri.